Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septariana dengan NIM 4.1801027. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Afianti dan juga Ibu Angelina selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi saya pada kali ini. Langsung saja saya mulai presentasi saya, yaitu judul penelitian saya yaitu determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Satu pendahuluan. Nah, di sini industri kecil menengah adalah kegiatan ekonomi yang fleksibel dalam menyesuaikan berbagai perubahan usaha sehingga IKM tetap mampu berkontribusi aktif dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, pada siaran pers yang dipublikasikan oleh Kemenparin pada tahun 2021 disebutkan IKM mencapai 4,41 juta unit usaha dan mampu mempekerjakan sebanyak 15,64 juta orang. Dalam hal ini IKM memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan industri non-migas sebesar 21,22% dengan sektor yang paling dominan yaitu makanan dan minuman. Selanjutnya, dalam proses pengembangan industri kecil menengah masih memiliki berbagai masalah dan juga hambatan. Antara lain yaitu pengelolaan keuangan yang tidak efisien, minimnya modal, pembukaan manual, dan kurangnya inovasi dalam pengembangan produk. Namun masalah utama yang kerap kali diabaikan oleh industri kecil menengah yaitu pengelolaan keuangan yang tidak memadai, di mana pemilik dinilai masih kurang mengerti bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Bahkan ada juga pemilik usaha yang tidak melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya sehingga pengajuan kredit di lembaga perbankan sulit diperoleh. Nah, dari hambatan tersebut, di sini IKM dapat mengantisipasi masalah yang terjadi mengenai pengelolaan keuangan, di mana industri kecil menengah dapat menerapkan informasi akuntansi pada usahanya, karena informasi akuntansi keuangan dari perusahaan kecil sangat bermanfaat untuk mengetahui struktur modal, keuntungan yang diperoleh pada periode tertentu, dan juga perkembangan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya, penelitian ini merupakan replikasi penelitian dari Santosa dan Lingkungan dari tahun 2019. Nah, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Santosa terletak di lokasi dan juga objek. Untuk lokasi penelitian ini yaitu 8 kecamatan yang tersebar di Kota Batam, sedangkan Santosa yaitu di 7 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gianyar. Untuk objek penelitian kali ini yaitu industri kecil menengah yang terdaftar di Dispendak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, sedangkan penelitian sebelumnya yaitu dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Nah, di sini tujuan penelitian yaitu terdiri dari tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum yaitu untuk mengetahui determinan penggunaan informasi akuntansi pada IKM di Kota Batam. Untuk tujuan khususnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat membuktikan secara empiris bagaimana tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi dan juga pelatihan akuntansi mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya untuk manfaat penelitiannya itu terdiri dari dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya informasi akuntansi. Manfaat penelitian secara praktis yaitu bagi akademisi dapat berkontribusi sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian serupa. Untuk IKM dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat kebijakan perusahaan, bagi Disperindak dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengadakan program pelatihan terkait akuntansi. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Variabel yang digunakan peneliti yaitu tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, dan juga pelatihan akuntansi. Di sini kuesioner yang diadopsi peneliti yaitu kuesioner dari penelitian Chandra. Dan untuk batasan umurnya di sini peneliti membatasi umur usaha 4 tahun dengan rentang umur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Selanjutnya itu bab 2, kajian teori dan pengembangan hipotesis. Nah, di sini kajian teori, di sini ada grand teori yang saya gunakan, yaitu TAM, Teknologi Acceptance Model Theory, di mana sistem informasi akan dipengaruhi oleh penggunaan persepsi dan juga kemudahan pengguna. Di mana TAM meyakini bahwa penggunaan sistem informasi akan meningkatkan kinerja karyawan atau perusahaan. Di samping itu,
Penggunaan sistem informasi adalah merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan usaha keras dari penggunanya. Selanjutnya itu kriteria IKM menurut Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 64/M /BND/per/7/2016 mengenai kriteria IKM. Di sini industri kecil didefinisikan sebagai industri yang mempekerjakan maksimal 19 karyawan dengan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kurang dari 1 miliar. Untuk industri menengah yaitu industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang karyawan dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak 16 miliar. Selanjutnya untuk pengembangan hipotesis. Nah, di sini untuk variabel X1 yaitu tingkat pendidikan, kaitannya dengan teori utama yaitu karena pemilik usaha dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan mengenai akuntansi lebih banyak dan pengetahuan tersebut dapat dijadikan acuan dalam menerapkan informasi akuntansi. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan akan menunjukkan tingginya pemahaman dalam menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya untuk variabel kedua yaitu gender, kaitan dari variabel gender terhadap teori utama yaitu perempuan dalam mengolah informasi atau pengambilan keputusan memiliki sifat efisien, di mana perempuan akan mengutamakan kemudahan dan juga efisiensi dalam menggunakan informasi baik berlangsungan usahanya. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, pemilik usaha dengan jurnalis kelamin perempuan lebih banyak menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu variabel ketiga, yaitu variabel skala usaha. Kaitan dari skala usaha dengan teori utama yaitu besarnya skala usaha menunjukkan bahwa semakin kompleks suatu bisnis. Oleh karena itu, pemilik usaha membutuhkan sebuah informasi yang dapat memudahkan pemilik dalam mengolah keuangan usaha. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, yaitu semakin besar skala usaha, maka semakin banyak menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu variabel keempat, yaitu umur usaha. Kaitan umur usaha dengan teori utama, yaitu seiring berjalannya waktu, pemilik usaha akan menyadari kebutuhan dan juga kekurangan dalam menjalankan usahanya. Pemilik yang telah lama mengoperasikan usahanya dianggap telah memiliki pengalaman dalam mengolah informasi dibandingkan pemilik usaha yang baru. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, semakin lama usaha beroperasi, maka semakin meningkat kebutuhan dalam menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu variabel pengetahuan akuntansi, kaitannya dengan teori hitam, yaitu pengetahuan akuntansi dasar yang dimiliki akan memberikan gambaran kepada pemilik usaha mengenai manfaat dan juga kemudahan dalam menggunakan informasi akuntansi. Nah, hal ini akan berdampak terhadap kepuasan individu sehingga dapat mempengaruhi dalam menerapkan informasi pada usahanya. Oleh sebab itu, peneliti dapat mengemukakan hipotesisnya sebagai berikut, semakin tinggi pengetahuan akuntansi akan menunjukkan tingginya pemahaman dalam penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu variabel terakhir yaitu pelatihan akuntansi, kaitannya dengan teori utama yaitu dengan adanya pelatihan akuntansi yang diikuti akan memberikan gambaran kepada pemilik usaha mengenai manfaat dan juga kemudahan dalam menggunakan akuntansi. Hal ini akan berdampak terhadap kepuasan individu sehingga dapat mempengaruhi dalam menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Nah, di sini untuk definisi operasional, untuk tingkat pendidikan, definisi operasionalnya yaitu pendidikan pemilik merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan pemilik, termasuk peningkatan penguasaan dan juga keterampilan. Indikator yang digunakan yaitu kemampuan teknis tentang informasi akuntansi, kemampuan organisasi terhadap informasi akuntansi, yang ketiga pengetahuan informasi menunjang pengembangan usaha. Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Yang kedua itu gender dengan definisi operasional yaitu penelitian ini menggunakan jenis kelamin. Penelitian ini merupakan jenis kelamin pemilik IKM dibedakan menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan juga perempuan. Indikatornya yaitu laki-laki 0, perempuan 1, dan skala yang digunakan yaitu skala nominal. Selanjutnya yaitu skala usaha dengan definisi operasional, yaitu kesanggupan perusahaan untuk mengelola usaha dengan melihat banyaknya tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Indikator yang digunakan yaitu jumlah karyawan yang bekerja pada waktu, skala yang digunakan yaitu skala Likert. Untuk usahanya yaitu usaha merupakan namanya suatu usaha berdiri mulai dari awal beroperasi sampai saat ini. Indikator yang digunakan yaitu usaha cukup untuk mendapatkan informasi akuntansi, perusahaan sudah lama mendapatkan informasi akuntansi, dan informasi akuntansi dan informasi akuntansi sudah lama digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya untuk pada pengetahuan akuntansi, sini pengetahuan akuntansi merupakan suatu pengetahuan yang telah dibutuhkan oleh manajer atau pengusaha dalam menjalankan operasi usaha.
Nah, untuk indikatornya itu pengetahuan deklaratif dan juga prosedur, dan sekali digunakan itu skala Likert. Pelatihan akuntansi merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pemilik dalam meningkatkan kemampuannya dalam menerapkan akuntansi secara memadai dalam pengelolaan usaha. Indikator yang digunakan yaitu mengikuti pelatihan informasi akuntansi, pelatihan informasi akuntansi berguna bagi perusahaan, yang ketiga mempraktikkan pelatihan informasi akuntansi dalam perusahaan. Skala yang digunakan yaitu skala Likert. Selanjutnya itu penggunaan informasi akuntansi. Penggunaan informasi akuntansi merupakan informasi kuantitatif mengenai entitas ekonomi yang bertujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Indikator yang digunakan yaitu penggunaan informasi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan juga informasi anggaran operasional, dan skala yang digunakan yaitu skala Likert. Selanjutnya itu data sampel. Populasi para penelitian ini yaitu 101 IKM yang tersebar di 8 kecamatan di kota Batam. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner sebagai instrumen penelitian. Nah, di sini penelitian akan melakukan pengujian validitas dan juga reliabilitas ulang untuk memastikan alat ukur valid dan juga reliable. Skala yang digunakan itu skala Likert, dan juga peneliti menggunakan Google Form sebagai media kuesioner dan mengirimkan Google Form tersebut kepada pemilik usaha melalui aplikasi WhatsApp. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik penelitian sampel dengan kriteria industri yang bergerak di bidang pengolahan pangan dan tercatat oleh Dispenduk dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, teknik pengolahan data dimulai dari proses pengumpulan data kuesioner, selanjutnya dilakukan tabulasi data menggunakan Microsoft Excel 2013, dan juga diakhiri dengan data diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Selanjutnya untuk teknik analisis data, di sini untuk yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif bertujuan untuk membuat analisa data kuantitatif agar dapat mendeskripsikan karakteristik. Penelitian ini menggunakan analisis frekuensi untuk menghitung frekuensi data pada variabel penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel angka. Selanjutnya yaitu untuk uji normalitas, pada penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, data yang terdistribusi secara normal dapat diketahui dengan cara menghitung SIG residual. Nah, jika nilai SIG besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk uji multikolinearitas, yaitu keadaan di mana terjadi hubungan linear mendapati sempurna atau sempurna. Kriteria pengujiannya yaitu jika nilai PIF kurang dari 10 dan juga nilai pelaras besar dari 0,01, maka data terbebas dari gejala multikolinearitas. Selanjutnya untuk uji heteroskedastisitas, di sini penelitian menggunakan uji Glasser di mana uji Glasser dilakukan dengan meregresikan variabel bebas terhadap absolut residual. Nah, kriteria pengujiannya itu jika nilai SIG besar dari 0,05, maka data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji hipotesis, nah di sini ada uji koefisien determinasi yaitu R2. Pengujian ini bertujuan untuk memberi gambaran mengenai besarnya proporsi variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Selanjutnya untuk uji hipotesis, di sini dasar pengambilan keputusan untuk uji T menurut Ghazali yaitu dengan melihat nilai SIG dan besarnya nilai T hitung. Jika nilai SIG kurang dari 0,5 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independen dan juga variabel dependen. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan juga pembahasan. Nah, di sini untuk analisis frekuensi, nah, untuk jenis kelamin perempuan, untuk jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan jumlah 68 orang dengan frekuensi 73%. Untuk pendidikan terakhir didominasi pendidikan SMA dengan jumlah 71 dan frekuensi 76%. Untuk jumlah karyawan didominasi kurang dari 10 orang dengan jumlah 87 IKM dengan frekuensi 94%. Untuk usaha didominasi umur 3 tahun sampai dengan 5 tahun dengan jumlah 55 unit usaha dengan frekuensi 59%. Selanjutnya di sini uji validitas telah dilakukan kepada 30 orang responden di luar sampel penelitian. Nah, instrumen penelitian dapat dikatakan valid jika nilai persen korelasi lebih besar dari nilai tabel yaitu 0,361. Nah, dapat dilihat untuk variabel X dan juga variabel Y memiliki nilai R hitung di atas nilai lebih besar daripada nilai R tabel, maka dapat disimpulkan instrumen valid. Untuk uji reliabilitas, menurut Ghazali, instrumen penelitian dikatakan reliable jika nilai Promes alpha di atas 0,70. Nah, dapat dilihat pada tabel ini dari kelima dari variabel yang digunakan maupun variabel X dan juga Y memiliki nilai Promes alpha di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur reliable.
Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pertama yaitu uji normalitas. Penelitian ini menerapkan metode one sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui residual terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, hasil pengujian normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel independen sebesar 0,107 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Selanjutnya untuk uji multikombinaritas, di sini hasil pengujian untuk kelima variabel independen yang digunakan menunjukkan nilai variance inflation factor yaitu VIF berkisar dari 0,405 sampai 0,942 di mana nilai tersebut kurang dari 10 serta nilai toleransi berkisar dari 1,062 sampai dengan 2,472 di mana nilai tersebut lebih dari 0,1. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikombinaritas. Selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Di sini peneliti menggunakan uji Glaser dengan meregresi kelima variabel bebas terhadap nilai absolut residual. Nah, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai sig dari kelima variabel independen berkisar dari nilai 0,196 sampai dengan 0,923, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya pengujian hipotesis, yaitu dimulai dari analisis koefisien determinasi yaitu R2. Di sini nilai R square yaitu 0,697%, artinya presentasi pengaruh variabel independen berupa tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, juga pelatihan akuntansi terhadap pengguna informasi akuntansi sebesar 69,7%, atau kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 69,7%, sedangkan 30,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas oleh penelitian ini. Selanjutnya untuk hasil uji parsial itu uji T. Untuk variabel pertama yaitu tingkat pendidikan, hasil uji hipotesis pertama menyatakan variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengulangan informasi akuntansi karena nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,335 di mana nilai tersebut besar dari 0,50. Selanjutnya itu variabel gender. Di sini hasil uji hipotesis menyatakan variabel gender tidak berpengaruh terhadap pengulangan informasi akuntansi karena nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,611 di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,050. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga, yaitu hasil uji hipotesis menyatakan variabel skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi karena nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,016 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,50. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang keempat. Uji hipotesis variabel umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dengan nilai sig menunjukkan angka sebesar 0,031 di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,50. Selanjutnya untuk hipotesis kelima, hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi karena nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,067 di mana angka tersebut lebih besar daripada 0,50. Selanjutnya hipotesis terakhir yaitu hipotesis ke-6, hasil uji hipotesis menyatakan variabel pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi dengan nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,00 di mana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai 0,50. Di sini untuk ringkasan dari hasil uji hipotesis. Untuk hipotesis pertama dengan nilai sig 0,355 hasilnya tidak terdukung. Untuk hipotesis kedua dengan nilai sig 0,611 dengan hasil tidak terdukung. Untuk hipotesis ketiga dengan nilai sig 0,016 dengan hasil terdukung. Untuk hipotesis keempat yaitu nilai sig 0,031 hasilnya terdukung. Untuk hipotesis kelima yaitu dengan nilai sig 0,067 hasilnya tidak terdukung. Untuk hipotesis keenam yaitu 0,00 dan hasilnya terdukung. Selanjutnya itu tingkat pendidikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Nah, di sini hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan pemilik usaha dalam menggunakan informasi akuntansi. Nah, temuan dari penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan peneliti menunjukkan bahwa tingkat pendidikan IKM di Kota Batam hanya sebatas SMA, sehingga untuk mengimplementasikan informasi akuntansi masih sangat terbatas. Penelitian ini dilakukan oleh Hananto dan Dewi. Di sini penelitian Hananto dan Dewi tidak mendukung penelitian ini, namun penelitian ini didukung
Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Listerini dan juga penelitian yang dilakukan Huda yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu hipotesis kedua menyatakan semakin besar proporsi pemilik usaha dengan jenis kelamin perempuan tidak dapat meningkatkan penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil karakteristik responden menyatakan bahwa pemilik usaha didominasi oleh perempuan dengan total 73%. Perempuan dianggap sebagai informasi yang sangat detail dan efisien dalam mengolah seluruh informasi yang ada, namun hal tersebut tidak sejalan pada penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Chung dan Monre yang mengukuhkan bahwa perempuan lebih efisien dalam mengolah informasi, namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa di mana di mana variabel gender tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu hipotesis ketiga mengungkapkan bahwa skala usaha yang besar menunjukkan proses bisnis yang kompleks. Oleh karena itu diperlukan sebuah informasi akuntansi yang dapat memudahkan pemilik usaha dalam mengelola aset maupun keuangan usaha. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa, Dewi, Musdalifah yang membuktikan adanya pengaruh skala usaha dalam menggunakan informasi akuntansi. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan juga Chandra yang mengungkapkan bahwa skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya untuk umur usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi. Di sini untuk hipotesis keempat mengungkapkan bahwa semakin lama usaha beroperasi, maka semakin meningkat kebutuhan dalam menggunakan informasi akuntansi. Di sini usaha yang memiliki umur lebih lama akan memiliki pengalaman dalam dunia bisnis lebih banyak, sehingga diperlukan sebuah informasi akuntansi untuk mengelola usaha tersebut dengan baik. Nah, seperti ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiana, yang membuktikan adanya pengaruh umur usaha dalam menggunakan informasi akuntansi. Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, yang membuktikan bahwa skala usaha tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya itu pengetahuan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. Di sini untuk hipotesis kelima mengungkapkan bahwa wawasan mengenai akuntansi yang dimiliki pemilik usaha masih rendah. Oleh karena itu sulit bagi mereka untuk menerapkan informasi akuntansi. Nah, rendahnya pengetahuan akuntansi disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya materi akuntansi dasar yang dimiliki oleh pemilik usaha. Nah, untuk hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustiana dan juga Yolanda yang menyatakan bahwa penggunaan informasi akuntansi dipengaruhi oleh pengetahuan akuntansi. Namun penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi yang menjelaskan bahwa pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Selanjutnya, untuk pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi, hipotesis ke-6 mengungkapkan bahwa semakin banyak program pelatihan akuntansi yang diikuti, menunjukkan seberapa baik keterampilan dalam menggunakan informasi akuntansi. Nah, sini pemilik usaha yang mengikuti pelatihan akuntansi dapat mempraktikkan pelatihan tersebut untuk mengasah kemampuan yang dimiliki terkait teknis akuntansi. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Listerini, FPNT, yang mengungkapkan bahwa penggunaan informasi akuntansi dipengaruhi oleh pelatihan akuntansi. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra yang mengungkapkan bahwa pelatihan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Kesimpulannya itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri pengolahan pangan yang terdaftar di Disperinda Kota Batam. Determinan yang diteliti berupa tingkat pendidikan, gender, skala usaha, umur usaha, pengetahuan akuntansi, juga pelatihan akuntansi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa skala usaha, umur usaha, dan juga pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Sebaliknya, tingkat pendidikan, gender, dan pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi. Nah, di sini berdasarkan pemaparan di atas, determinan yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi itu skala usaha dan juga umur usaha dan juga pelatihan akuntansi. Sebaliknya, determinan yang tidak mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi yaitu tingkat pendidikan, gender, dan juga pengetahuan akuntansi. Di sini peneliti memiliki keterbatasan yaitu pertama objek peneliti ini berupa industri pengolahan pangan yang terdaftar di Disperinda Kota Batam. Nah, disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan objek berupa industri elektronika atau industri plastik. Yang kedua, penelitian ini menggunakan umur usaha 4 tahun yaitu daya rentang 2018 sampai dengan 2021. Oleh sebab itu disarankan penelitian yang akan datang dapat memperpanjang umur usaha dengan kisaran 5 sampai 10 tahun. Yang ketiga, peneliti hanya menggunakan 5 variabel independen pada penelitian ini. Disarankan untuk riset selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lainnya seperti budaya perusahaan dan juga persepsi pemilik usaha. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.